sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertata, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu, sembah dan puji bui tatamu. Mari Tuhan bertatalah di sini, mari Tuhan bertatalah di sini. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Shalom saudara dan saudariku. Mari kita datang untuk memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Dalam Alkitab berkata, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama. Kita mulakan kebaktian. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Kita meninggikan nama Tuhan Allah kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Alkitab memperingatkan kita, selagi kita masih hidup, selagi kita bernafas, kita perlu bermasuk dan kita perlu memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya.
Bisa lambaikan tangan sama-sama. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, kehadirannya datanglah. Dengan bersuka, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu,
terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik daripada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga 13. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda,
segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk siapakah kami ini. Kami bersyukur Engkaulah Tuhan pencipta kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur sebab memiliki Tuhan Allah seperti Engkau yang menjadi Bapa kami di surga. Kami mendoakan sekali lagi pada pagi ini firman Tuhan sendiri meneguhkan setiap iman kami dan bantu kami untuk hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan damai kepada setiap saudara dan saudari yang seiman. Tuhan berkati Anda semua. Dan tahun ini bagi gereja kita menetapkan tema gereja kita sebagai tahun berkat. Dan tahun berkat ini termasuklah bagaimana kita menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan dan juga bagaimana hidup kita perlu memberkati orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi bagi kita untuk diberkati dan bagi kita untuk memberkati adalah penting bagaimana kita perlu kembali kepada tujuan awal ataupun matlamat awal saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan setiap manusia. Dan kita perlu kembali kepada hati Tuhan pada saat Tuhan mula-mula menciptakan kita. Dan bila kita buka Alkitab kita, saudara dan saudari Anda buka Alkitab Anda pada muka surat yang pertama tentang buku Kejadian. Dan dalam buku ini saat kita membuka dalam Alkitab buku Kejadian, tiada debat yang mengatakan sama ada Tuhan ataupun tidak. Jadi Alkitab bukan berdebat sama ada wujudnya Tuhan atau tidak. Tapi saat kita buka Alkitab kita lihat dalam buku Alkitab berkata, kita adanya satu Tuhan. Pada mulanya ada satu Tuhan dan Tuhan ini adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan saudara dan saudari, kalau Anda perhatikan tentang teknologi manusia pada hari ini, dan bagi teknologi manusia begitu canggih sekali, dan sampai kita lihat pada hari ini manusia boleh buat organ-organ buatan manusia. Jadi contohnya manusia kita dan saintis-saintis boleh buat organ-organ buatan seperti telinga, seperti hidung, pipi dan sebagainya. Ada satu cerita tentang sekumpulan saintis, ahli sains, dan pada suatu hari mereka berkumpul bersama dan mereka bermusyawarah dan akhirnya mereka membuat satu keputusan mengatakan, kami tidak memerlukan Tuhan lagi. Dan Tuhan berkata, oke, tidak apa. Dan bagaimana kalau kita bertanding untuk mencipta manusia? Dan salah satu saintis ini, salah satu ahli sains berkata, no problem, tiada masalah. Dan Tuhan berkata, saya ingin menggunakan cara saat saya membuat Adam pada masa dahulu. Dan bagi saintis ini berkata, tiada masalah, kita boleh gunakan cara yang sama. Dan bila saintis ini berkata tiada masalah, dia boleh buat manusia, dia boleh cipta manusia, dan kemudian dia ambil dari tanah, ambil debu tanah, dan ingin membuat manusia. Dan Tuhan berkata, tidak boleh. Kamu perlu gunakan debu tanah kamu sendiri. Ini adalah debu tanah saya. Dan saudara dan saudari, bagi manusia tidak mungkin boleh mencipta sesuatu dari tiada menjadi ada. Jadi dalam ciptaan adalah dari tiada menjadi ada. Manusia tidak mungkin. Apa yang manusia dapat lakukan adalah manusia menemui dan kemudian manusia mereka cipta. Ini yang dapat dilakukan oleh manusia. Dan kita melihat dalam dunia yang ada pada hari ini adalah ciptaan dari Tuhan sendiri. Dalam Alkitab berkata, Tuhan sudah wujud sebelum dunia ini dibentuk. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat dan menciptakan langit dan bumi ini. Dan bagaimanakah dunia yang dicipta oleh Tuhan ini? Dan mari kita kembali kepada dunia yang dicipta oleh Tuhan pada mulanya. Dalam buku Kejadian bab 1 dan bab kedua,
Nah, kita lihat yang poin yang pertama, Tuhan Allah menciptakan dunia dari belum berbentuk. Dalam bab 1 ayat 1-5 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan kita melihat bagaimana dunia yang Tuhan cipta pada hari ini. Kita melihat dalam buku Encyclopedia berkata, bumi adalah satu tempat yang paling sesuai untuk kehidupan. Planet yang paling sesuai untuk kehidupan. Sebab dalam bumi ini adanya kerak ataupun kerak bumi yang tetap, adanya air yang mencukupi, dan juga adanya atmosfera yang memiliki oksigen. Dan juga kita lihat jarak antara bumi dengan matahari adalah begitu tepat sekali. Dan jaraknya adalah lebih kurang 93 juta batu ataupun 149 juta kilometer. Jarak ini sangat sesuai untuk kehidupan. Seandainya jaraknya terlampau dekat, maka kita akan kepanasan mati. Kita akan menjadi daging barbecue. Dan sekiranya jarak bumi dengan matahari terlalu jauh, maka kita akan sejuk sampai mati dan kita akan menjadi bagaikan batang es krim. Dan juga kita lihat, kalau saat Anda belajar di dalam sekolah, bumi ini adalah condong sedikit. Dan kecondongannya adalah 23,5 derajat. Kecondongan ini membuatkan akhirnya munculnya 4 musim. Jadi kita ada 4 musim di Malaysia adalah, tapi kita lihat seluruh dunia adanya 4 musim. Dan kita dapat menikmati keunikan 4 musim di tempat-tempat yang berbeza pada hari ini. Dan bumi ini begitu indah sekali. Dan bumi yang kita lihat pada hari ini begitu indah sekali. Dan bagaimanakah ia datang? Dalam Alkitab berkata, dunia ini, langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita lihat bumi kita begitu indah, dan bumi kita juga kaya dengan berbagai sumber. Dan seandainya tiadanya pencipta, maka bumi ini akan masih dalam keadaan yang kucak-kacir, yang penuh dengan kekosongan, dan tidak teratur, bagaikan satu tempat yang baru dibom ataupun adanya bencana alam di tempat tersebut. Satu tempat yang begitu kucak-kacir sekali. Tapi bumi ini disebabkan adanya ciptaan Tuhan menjadi teratur, indah, dan kaya dengan berbagai sumber. Dan saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, setiap hari saat Tuhan menciptakan segalanya, Tuhan berkata baik. Dan bagaimana Tuhan menciptakannya? Dan firman Tuhan berkata, roh Allah berada dalam ciptaan. Dan juga dalam Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menciptakan dunia ini. Dan Alkitab berkata, Tuhan memberikan perintah, maka segalanya dan semuanya ada. Tuhan menggunakan berapa hari untuk mencipta langit dan bumi? Ada 6 hari. Dan hari yang 1 sampai hari yang ketiga bagaikan Tuhan sediakan pentas. Dan hari 4 sampai hari ke-6 bagaikan Tuhan membentuk watak. Jadi adanya pentas sudah disediakan dan kemudian watak-watak dikeluarkan. Jadi kita lihat pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang dahulu. Sebab kehidupan memerlukan terang, maka wujudnya siang dan malam. Hari kedua Tuhan berkata, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan kemudian wujudlah langit. Ada cakrawala, ada langit dan air. Dan kemudian pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan darat dan tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian juga kita lihat bagaimana pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala. Yang besar menguasai siang dan yang kecil menguasai malam, yaitu matahari dan bulan yang kita lihat pada hari ini, dan juga berbagai bintang-bintang.
Dan pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan setelah lautan dan darat telah terbentuk, adanya langit, tumbuh-tumbuhan serta sinaran matahari, dan makanya segalanya sesuai untuk kehidupan. Maka pada hari kelima Tuhan menciptakan kehidupan laut ataupun dalam air dan burung-burung. Pada hari yang ke-6, ciptaan Tuhan terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama menciptakan kehidupan darat. Yang kedua, bahagian kedua menciptakan manusia. Dan menciptakan manusia pada penghujung dan merupakan klimaks dalam ciptaan Tuhan sendiri. Dan kita lihat setelah semua ciptaan telah tersedia dicipta oleh Tuhan, dan manusia juga telah dicipta pada hari ke-6. Dan Tuhan berkata hari itu adalah sungguh amat baik. Kalau hari-hari sebelum ini, saat Tuhan menciptakan segalanya pada hari 1 dan sampai hari 5, Tuhan berkata baik. Tapi saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata sungguh amat baik. Maka Allah dalam firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan menjadikan hari yang ke-6 ini, menyatakan Tuhan yang hari ke-6 adalah sungguh amat baik. Sebab manusia berbeza dengan hewan-hewan. Manusia dibentuk dari image Tuhan sendiri, dan manusia juga adanya roh Tuhan sendiri. Dan maka hidup kita sangat berbeza dengan hewan-hewan. Jangan bandingkan manusia dengan binatang. Kita adalah sangat berlainan, sebab kita adanya image, dan kita adanya roh dari Tuhan sendiri. Nah, ini memperingatkan kita perlu hormat, kita perlu takut kepada Tuhan, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita melihat setelah semuanya sudah dicipta, kita lihat poin yang kedua, Allah memberkati dunia yang diciptanya. Saat Tuhan menggunakan 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi dan juga segala kehidupan termasuk manusia, dan Tuhan berehat. Ini tidak bermaksud Tuhan tidak mempedulikan ciptaannya, Tuhan biarkan ciptaannya. Tidak. Tapi kita melihat Tuhan masih berkuasa, adanya kuasa pemerintahan. Dan Tuhan masih ada kuasa untuk memelihara segala ciptaannya. Sungguh pun Tuhan berhenti daripada ciptaannya, tapi Tuhan tetap memelihara dunia yang dicipta ini. Kemudian kita juga lihat dalam saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah mengamanahkan tanggung jawab ini kepada manusia untuk sementara. Nah, kita lihat dalam buku Kejadian bab 1 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia, laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Dan kita lihat bagaimana manusia menjadi sangat berlainan daripada segala ciptaan. Kita datang dari gambar dan image Tuhan sendiri. Kita juga melihat bagaimana Tuhan mengamanahkan manusia, memberikan amanah ini kepada manusia untuk memelihara dunia ciptaannya. Dan sehingga kedudukan kita mengatasi segala hewan-hewan di atas bumi ini, mengatasi segala ciptaan-ciptaan di dalam bumi ini. Dan kita telah diberikan amanah ini, dan juga kita juga merupakan berkat bagi kita, sebab kedudukan kita begitu tinggi sekali dalam ciptaan Tuhan sendiri. Dan maka kita lihat manusia adanya tanggung jawab untuk mengasihi segala kehidupan Tuhan, dan juga perlu hidup damai dengan dunia ini. Bukannya kegiatan untuk merosakkan alam sekitar dan juga untuk memusnahkan alam sekitar kita pada hari ini. Kita bukan saja perlu bertanggung jawab kepada masyarakat, kita juga perlu bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebab dalam Alkitab berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan memiliki segala-galanya. Kita perlu tunduk kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Dan kita melihat dalam Alkitab mengakhiri ciptaan Tuhan,
dengan berkat. Dalam kita melihat saat Tuhan menciptakan langit dan bumi menggunakan 6 hari, kemudian membiarkan bumi ini alam dalam ciptaan Tuhan sendiri berfungsi dan beroperasi, dan memberkati hari yang ke-7 sebagai hari kudus. Kita lihat dalam Kejadian bab kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dalam Alkitab kita melihat Tuhan telah menetapkan hari yang ke-7 sebagai hari kudus, bukannya hari cuti. Pada hari tersebut kita berehat dan kita menguduskan diri kita kepada Tuhan. Dan berehat ini bukan bermaksud kita rileks, tidak berbuat apa-apa, kita tidur sepanjang hari. Tapi berehat adalah bermaksud kita berhenti sementara dari hal-hal kita, dari segala kerja-kerja kita dan sebagainya. Kita berhenti sementara supaya kita dapat bertenang, kita dapat dipulihkan semula kekuatan kita. Dan kita lihat istirahat yang sebenarnya adalah bagaimana kita membuat refleksi di hadapan Tuhan. Kita memperhatikan diri kita sendiri supaya kita disegarkan kembali dari tubuh, dari jiwa, dan dari roh kita disegarkan kembali. Adanya seorang rabai ataupun guru Yahudi namanya Sidney Greenberg. Dia berkata, bagaimana perbezaan antara hari kudus dengan hari cuti? Kalau dalam Inggris, perbezaan antara holy day dengan holidays. Pada hari cuti kita boleh meninggalkan tugasan kita. Pada hari kudus kita mesti menghadapi tanggung jawab kita. Pada hari cuti kita bersantai. Pada hari kudus kita berusaha untuk berjaga-jaga. Pada hari cuti kita coba menghentikan aktiviti otak. Pada hari kudus kita berusaha untuk mendapatkan kembali kekuatan dalam jiwa. Pada hari cuti kita melakukan apa yang kita ingini. Pada hari kudus kita mencari kepenuhan Tuhan. Hari cuti mengubah mood kita. Hari kudus mengubah hati kita. Hari cuti memanjakan badan kita. Hari kudus menyegarkan jiwa kita. Saudara dan saudari, saya mendoakan kiranya setiap kita mempersembahkan hidup kita dan setiap hari kita sebagai hari kudus kepada Tuhan. Jadikan setiap hari sebagai hari kudus, hari di mana kita bermula dengan Tuhan, kita dikuatkan dari jiwa dan roh kita, dan kita mendapat kekuatan, kita perhatikan tanggung jawab rohani kita. Saat kita mempersembahkan setiap hari sebagai hari yang kudus kepada Tuhan, demikian barulah hari-hari kita diberkati oleh Tuhan. Dalam saat kita melihat Tuhan menciptakan segala dalam bumi ini, kita melihat manusia dicipta pada hari ke-6, kemudian pada hari yang selanjutnya adalah masa hari berehat. Nah, ini menandakan setelah manusia diciptakan adalah untuk berehat dahulu di hadapan Tuhan, untuk membina hubungan yang intim dengan Tuhan dahulu. Kemudian barulah kita boleh sibuk dengan kehidupan harian kita. Dengan sedemikian barulah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tapi bagi kita, kebanyakan manusia salah mengatur hidup kita. Setiap hari lepas kita bangun dari tidur, kita sibuk dengan kehidupan kita sibuk dengan kerja kita sibuk dengan berbagai benda dalam dunia pada harian dalam setiap hari. Dan sehingga kita tidak memperuntukkan masa ataupun langsung tiada masa untuk mendekati Tuhan. Kita berkata, saya sangat sibuk, saya sudah sangat penat, saya tiada masa baca Alkitab, saya tiada masa berdoa, saya tiada masa sembahyang, saya tiada masa datang ke kelompok sel dan sebagainya. Dan sehingga hidup kita tidak dapat menerima berkat, banyak berkat yang Tuhan sediakan telah hilang dalam kehidupan kita, sebab kita sudah salah dalam matlamat hidup kita. Jadi dalam Alkitab berkata, kita dicipta,
kita perlu berehat dahulu di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian barulah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara dan saudari, bagaimana kita menjalani kehidupan kita adalah sangat penting. Seandainya kita ingin berkat daripada Tuhan, mulakan dengan Tuhan dahulu. Tuhan bukan saja menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga adalah penyelamat dalam hidup kita. Jadi Tuhan memulihkan bumi ini, memulihkan alam sekitar ini. Tuhan juga ingin memulihkan setiap hidup kita, supaya hidup kita menjadi teratur, supaya kita menjadi ciptaan yang baru, dan kita dapat kembali kepada matlamat awal ciptaan Tuhan terhadap setiap kita. Jadi saudara dan saudari, seandainya Anda rasakan hidup Anda bagaikan bumi yang belum tercipta ini, di hidup Anda banyak kekosongan, hidup Anda tidak teratur, hidup Anda kucak-kacir dan sebagainya, mungkin disebabkan banyak benda-benda dalam dunia ini, mungkin disebabkan Anda sangat penat dari jiwa dan roh Anda sangat kecewa dengan banyak hal-hal dalam dunia ini, Anda juga rasakan tiada matlamat dalam hidup Anda, ataupun banyak derita dan banyak sengsara yang menyerang Anda, sehingga Anda rasakan hidup Anda kucak-kacir, hidup Anda kekosongan dan sebagainya. Dan saudara dan saudari, kita ingat Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan ini dapat mengubah dan mengatur kembali segala keadaan yang kucak-kacir dalam hidup kita. Apa yang penting adalah kita perlu kembali kepada Tuhan, menyandarkan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang mengubah dalam hidup kita. Saat kita mendekati Tuhan, barulah hidup kita akan dipulihkan. Dengan sedemikian, barulah hidup kita menjadi bukan saja baik, tapi menjadi sungguh amat baik. Barulah hidup kita dapat diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara dan saudari, apakah Anda ingin hidup Anda diberkati? Seandainya iya, kita perlu kembali kepada Tuhan dahulu, dekati Tuhan dahulu setiap hari. Saat Tuhan mengubah hidup kita, barulah kehidupan kita menjadi teratur dan berkenan kepada Tuhan, dan barulah Tuhan akan menyalurkan berkat-berkat-Nya ke dalam hidup kita. Saudara dan saudari, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, kami bersyukur sebab Engkau bukan saja Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau juga adalah Tuhan yang dapat menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru. Kami mendoakan supaya setiap kami sentiasa dekat kepada Tuhan, supaya hidup kami diubah oleh Tuhan, dan dengan sedemikian barulah hidup kami menjadi sungguh amat baik, dan kami bersedia untuk menerima segala berkat demi berkat daripada Tuhan. Kami mendoakan supaya Tuhan mengubah setiap hidup kami, jadikan hidup kami juga sebagai berkat kepada orang lain. Kami mendoakan supaya Tuhan berkati setiap saudara dan saudari. Engkau Tuhan sentiasa menjadi Tuhan dan Gembala untuk memimpin dalam kehidupan kami. Dengan sedemikian barulah hidup kami sentiasa hidup dalam berkat-Mu. Syukur kepadamu sebab Engkaulah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi
baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, yang disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita berdoa untuk pihak pemerintahan negara Malaysia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan menjadikan mereka sebagai saluran Tuhan untuk membawa kesejahteraan kepada negara dan semua rakyat. Kedua, berdoa untuk para pemimpin negeri Sabah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pimpinan kepada mereka dalam mentadbir dan memulihkan negeri ini. Turut berdoa agar Tuhan juga melindungi negeri kita. Ketiga, berdoa untuk diocese dan gereja kita. Turut berdoa untuk Archbishop dan para padri penguasa agar terus beroleh hikmat dan urapan Tuhan untuk memimpin diocese kita dan gereja kita dalam menghadapi berbagai cabaran pelayanan, khususnya pada musim pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi Anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus serta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku.